Sidang pra-peradilan Pegi dibayangi demo besar-besaran, 2 Jenderal Bintang 4 lakukan pengawalan. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 dikawal ketat, usai muncul isu demonstrasi besar dari beberapa kelompok mahasiswa yang meminta Polri transparan mengungkap kasus Vina. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Sebab Pegi menggugat Kapolri cek Polda Jabar cek Ditreskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Begitupun pengamanan berlapis disiapkan karena isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, sehingga John mengimbau masyarakat agar tenang, mempercayakan proses peradilan. Diketahui, Mapolres Cirebon 2 kali digeruduk mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Permahik Cirebon Raya. Yakni, pertama Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024, kedua Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024. Mereka menuntut kepolisian mengusut tuntas kasus Vina yang terus menjadi perhatian publik. Gimnastiar, salah satu koordinator aksi kepada Tribun Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024 lalu mengatakan, usai 2 kali demonstrasi, maka mereka berjanji akan menggelar aksi akbar. Maka itu, 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Sebab dalam sidang ini, Kuasa hukum Pegi, Tony RM siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia yakin Pegi menang, karena penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purn TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-anti penyidik punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation (SCI) karena menghasilkan bukti tak terbantahkan. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI Purn Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Pegi. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Jenderal Bintang 3 bongkar kejanggalan penetapan Pegi tersangka, KPK mengawasi sidang pra-peradilan. Pihak kuasa hukum Pegi Setiawan mendatangi KPK dan Mahkamah Agung, serta menyatakan, meminta 2 lembaga tinggi negara ini melakukan pengawasan terhadap sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Diketahui, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang menggugat Polda Jabar akan digelar di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Tony RM, kuasa hukum Pegi, dan keluarga kliennya itu mendatangi KPK Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Mereka menyampaikan surat permohonan pengawasan kepada KPK dalam hal kewenangannya terkait dengan pencegahan. Khawatir terjadinya suap dalam sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, ujarnya. Ia yakin, Pegi Setiawan sangat yakin bahwa Pegi Setiawan itu bukanlah pelakunya, tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Eki dan Vina. Maka itu selain mendatangi KPK, juga mendatangi kami memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk mengawasi jalannya sidang pra-peradilan tersebut, katanya. Merespon sikap pengacara Pegi, pihak Mabes Polri pun berjanji akan melakukan pengawasan sidang pra-peradilan. Bahkan Kapolri sudah menegaskan menyoroti bahwa penyidik tak adanya langkah Scientific Crime Investigation saat mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Bahkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut serta mengakui adanya kejanggalan dalam pengungkapan awak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hal itu disampaikan Wakapolri Komjen Agus Andrianto saat menyampaikan amanat Listio saat memberi pidato sambutan di hadapan wisudawan STIK PT IKA pada Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024, bahwa seharusnya agar terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan Scientific Crime Identification dalam pengungkapan perkara. Dalam pengungkapan perkara, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Akibatnya muncul spekulasi liar yang bermunculan di publik pada kasus pembunuhan sejoli muda itu ditengarai tak adanya langkah Scientific Crime Investigation dalam awal pengungkapannya.
Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime identification, kata Agus, sehingga muncul persepsi negatif. Sehingga timbul isu persepsi negatif terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapus 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ujarnya. Akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan tersangka PS, dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS. Berarti dipastikan besok datang dan ya? Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya. Apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita berkolaborasi dan bekerjasama dengan kuasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi kembali melakukan demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 19 Juni. Demo tersebut menuai kericuhan lantaran mahasiswa dan polisi terlibat aksi saling dorong-mendorong. Di satu sisi, Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Rano Hadianto tak muncul sedikit pun. Dikutip dari Tribun Jabar, aksi demo itu telah dilakukan Permahi untuk kedua kalinya. Dalam orasinya, mereka membawa sejumlah spanduk yang mengkritisi kinerja polisi. Salah satunya bertuliskan, "Masih percaya polisi." Tak hanya itu, mahasiswa juga membakar ban di tengah jalan dan membawa bendera merah putih yang dibentangkan membentuk lingkaran besar. Salah satu orator mempertanyakan polisi yang tak berhasil mengusut tuntas kasus Vina selama 8 tahun bergulir. Adapun demo itu berjalan selama kurang lebih 1 jam hingga berpindah-pindah tempat, mulai dari depan Mapolres Cirebon Kota, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksaan, dan Kota Cirebon. Aksi demonstrasi ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian hingga menuai aksi dorong-mendorong, sementara mahasiswa mendesak agar AKBP Muhammad Rano Hadianto agar berdialog. Namun hingga berita ini diturunkan, Kapolres Cirebon Kota itu tak berbicara dengan ratusan mahasiswa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Bintang 4 kawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan soal kasus Vina, isu ancaman demo besar. 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Peggy menggugat Kapolri Ceki Polda Jabar Ceki di Treskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Kuasa hukum Peggy, Tony RM sudah siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia menilai penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purnawirawan, TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-wanti penyidik agar punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation, SCI, karena menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Selain itu, Listio juga menyampaikan penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI, Purnawirawan, Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Peggy. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Hadi mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Kapolri dan Kapolres Cirebon dalam kasus tersebut. Di tempat terpisah,
Adik kandung Peggy, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan dapat berjalan dengan lancar dan pihak keluarga memiliki bukti yang kuat dan saksi kompeten. Semoga sidangnya lancar, kita semua yakin Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana. Sabtu, 22 Juni 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Menanggapi ini Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong, sudah disiapkan. Bahan menanggapi akan ada isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, PN Bandung mengimbau masyarakat tetap tenang dan mempercayakan proses peradilan. Selain itu sudah menyiapkan pengamanan berlapis dari kepolisian. Sidang pra-peradilan Peggy dibayangi demo besar-besaran, 2 Jenderal Bintang 4 lakukan pengawalan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 dikawal ketat, usai muncul isu demonstrasi besar dari beberapa kelompok mahasiswa yang meminta Polri transparan mengungkap kasus Vina. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Sebab Peggy menggugat Kapolri Cek Polda Jabar Cek Ditreskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Begitupun pengamanan berlapis disiapkan karena isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, sehingga John mengimbau masyarakat agar tenang, mempercayakan proses peradilan. Diketahui, Mapolres Cirebon 2 kali digeruduk mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Permahik Cirebon Raya. Yakni, pertama Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024, kedua Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024. Mereka menuntut kepolisian mengusut tuntas kasus Vina yang terus menjadi perhatian publik. Gimnastiar, salah satu koordinator aksi kepada Tribun Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024 lalu mengatakan, usai 2 kali demonstrasi, maka mereka berjanji akan menggelar aksi akbar. Maka itu, 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Sebab dalam sidang ini, kuasa hukum Peggy, Tony RM siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia yakin Peggy menang, karena penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purn TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-anti penyidik punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation (SCI) karena menghasilkan bukti tak terbantahkan. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI Purn Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Peggy. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Jenderal Bintang 3 bongkar kejanggalan penetapan Peggy tersangka, KPK mengawasi sidang pra-peradilan. Pihak kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi KPK dan Mahkamah Agung, serta menyatakan, meminta 2 lembaga tinggi negara ini melakukan pengawasan terhadap sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Diketahui, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang menggugat Polda Jabar akan digelar di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Tony RM, kuasa hukum Peggy, dan keluarga kliennya itu mendatangi KPK Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Mereka menyampaikan surat permohonan pengawasan kepada KPK dalam hal kewenangannya terkait dengan pencegahan. Khawatir terjadinya suap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, ujarnya. Ia yakin, Peggy Setiawan sangat yakin bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah pelakunya, tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Eki dan Vina. Maka itu selain mendatangi KPK, juga mendatangi kami memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk mengawasi jalannya sidang pra-peradilan tersebut, katanya. Merespon sikap pengacara Peggy, pihak Mabes Polri pun berjanji akan melakukan pengawasan sidang pra-peradilan. Bahkan Kapolri sudah menegaskan menyoroti bahwa penyidik tak adanya langkah Scientific Crime Investigation saat mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon.
Jawa Barat pada 2016 silam. Bahkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut serta mengakui adanya kejanggalan dalam pengungkapan awak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hal itu disampaikan Wakapolri Komjen Agus Andrianto saat menyampaikan amanat Listio saat memberi pidato sambutan di hadapan wisudawan STIK PT IKA pada Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024, bahwa seharusnya agar terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime identification dalam pengungkapan perkara. Dalam pengungkapan perkara, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Akibatnya muncul spekulasi liar yang bermunculan di publik pada kasus pembunuhan sejoli muda itu ditengarai tak adanya langkah scientific crime investigation dalam awal pengungkapannya. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime identification, kata Agus. Sehingga muncul persepsi negatif. Sehingga timbul isu persepsi negatif terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapus 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ujarnya. Akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan tersangka PS, dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS. Berarti dipastikan besok datang dan ya? Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya. Apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita berkolaborasi dan bekerjasama dengan kuasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi kembali melakukan demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 19 Juni. Demo tersebut menuai kericuhan lantaran mahasiswa dan polisi terlibat aksi saling dorong-mendorong. Di satu sisi, Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Rano Hadianto tak muncul sedikit pun. Dikutip dari Tribun Jabar, aksi demo itu telah dilakukan Permahi untuk kedua kalinya. Dalam orasinya, mereka membawa sejumlah spanduk yang mengkritisi kinerja polisi. Salah satunya bertuliskan, "Masih percaya polisi." Tak hanya itu, mahasiswa juga membakar ban di tengah jalan dan membawa bendera merah putih yang dibentangkan membentuk lingkaran besar. Salah satu orator mempertanyakan polisi yang tak berhasil mengusut tuntas kasus Vina selama 8 tahun bergulir. Adapun demo itu berjalan selama kurang lebih 1 jam hingga berpindah-pindah tempat, mulai dari depan Mapolres Cirebon Kota, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksaan, dan Kota Cirebon. Aksi demonstrasi ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian hingga menuai aksi dorong-mendorong, sementara mahasiswa mendesak agar AKBP Muhammad Rano Hadianto agar berdialog. Namun hingga berita ini diturunkan, Kapolres Cirebon Kota itu tak berbicara dengan ratusan mahasiswa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Bintang 4 kawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan soal kasus Vina, isu ancaman demo besar. 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Peggy menggugat Kapolri Ceki Polda Jabar Ceki di Treskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Kuasa hukum Peggy, Tony RM sudah siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia menilai penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purnawirawan
TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-wanti penyidik agar punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation, SCI, karena menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Selain itu, Listio juga menyampaikan penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI, Purnawirawan, Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Pegi. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Hadi mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Kapolri dan Kapolres Cirebon dalam kasus tersebut. Di tempat terpisah, adik kandung Pegi, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan dapat berjalan dengan lancar dan pihak keluarga memiliki bukti yang kuat dan saksi kompeten. Semoga sidangnya lancar, kita semua yakin Pegi tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Menanggapi ini Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Bahan menanggapi akan ada isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, PN Bandung mengimbau masyarakat tetap tenang dan mempercayakan proses peradilan. Selain itu sudah menyiapkan pengamanan berlapis dari kepolisian. Sidang pra-peradilan Pegi dibayangi demo besar-besaran, 2 Jenderal Bintang 4 lakukan pengawalan. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 dikawal ketat, usai muncul isu demonstrasi besar dari beberapa kelompok mahasiswa yang meminta Polri transparan mengungkap kasus Vina. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Sebab Pegi menggugat Kapolri Cek Polda Jabar Cek Ditreskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Begitupun pengamanan berlapis disiapkan karena isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, sehingga John mengimbau masyarakat agar tenang, mempercayakan proses peradilan. Diketahui, Mapolres Cirebon 2 kali digeruduk mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Permahik Cirebon Raya. Yakni, pertama Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024, kedua Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024. Mereka menuntut kepolisian mengusut tuntas kasus Vina yang terus menjadi perhatian publik. Gimnastiar, salah satu koordinator aksi kepada Tribun Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024 lalu mengatakan, usai 2 kali demonstrasi, maka mereka berjanji akan menggelar aksi akbar. Maka itu, 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Sebab dalam sidang ini, kuasa hukum Pegi, Tony RM siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia yakin Pegi menang, karena penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purn TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-wanti penyidik punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation (SCI) karena menghasilkan bukti tak terbantahkan. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI Purn Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Pegi. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Jenderal Bintang 3 bongkar kejanggalan penetapan Pegi tersangka, KPK mengawasi sidang pra-peradilan. Pihak kuasa hukum Pegi Setiawan mendatangi KPK dan Mahkamah Agung, serta menyatakan, meminta 2 lembaga tinggi negara ini melakukan pengawasan terhadap sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Diketahui, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang menggugat Polda Jabar akan digelar di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Tony RM,
Kuasa hukum Peggy dan keluarga kliennya itu mendatangi KPK Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Mereka menyampaikan surat permohonan pengawasan kepada KPK dalam hal kewenangannya terkait dengan pencegahan. Khawatir terjadinya suap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, ujarnya. Ia yakin, Peggy Setiawan sangat yakin bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah pelakunya, tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Eki dan Vina. Maka itu selain mendatangi KPK, juga mendatangi kami memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk mengawasi jalannya sidang pra-peradilan tersebut, katanya. Merespon sikap pengacara Peggy, pihak Mabes Polri pun berjanji akan melakukan pengawasan sidang pra-peradilan. Bahkan Kapolri sudah menegaskan menyoroti bahwa penyidik tak adanya langkah scientific crime investigation saat mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Bahkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut serta mengakui adanya kejanggalan dalam pengungkapan awak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hal itu disampaikan Wakapolri Komjen Agus Andrianto saat menyampaikan amanat Listio saat memberi pidato sambutan di hadapan wisudawan STIK PT IKA pada Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024, bahwa seharusnya agar terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime identification dalam pengungkapan perkara. Dalam pengungkapan perkara, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Akibatnya muncul spekulasi liar yang bermunculan di publik pada kasus pembunuhan sejoli muda itu ditengarai tak adanya langkah scientific crime investigation dalam awal pengungkapannya. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime identification, kata Agus. Sehingga muncul persepsi negatif. Sehingga timbul isu persepsi negatif terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapus 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ujarnya. Akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan tersangka PS, dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS. Berarti dipastikan besok datang dan ya? Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya. Apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita berkolaborasi ya, bekerjasama dengan kuasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi kembali melakukan demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 19 Juni. Demo tersebut menuai kericuhan lantaran mahasiswa dan polisi terlibat aksi saling dorong-mendorong. Di satu sisi, Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Rano Hadianto tak muncul sedikit pun. Dikutip dari Tribun Jabar, aksi demo itu telah dilakukan Permahi untuk kedua kalinya. Dalam orasinya, mereka membawa sejumlah spanduk yang mengkritisi kinerja polisi. Salah satunya bertuliskan, "Masih percaya polisi." Tak hanya itu, mahasiswa juga membakar ban di tengah jalan dan membawa bendera merah putih yang dibentangkan membentuk lingkaran besar. Salah satu orator mempertanyakan polisi yang tak berhasil mengusut tuntas kasus Vina selama 8 tahun bergulir. Adapun demo itu berjalan selama kurang lebih 1 jam hingga berpindah-pindah tempat, mulai dari depan Mapolres Cirebon Kota, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksaan, dan Kota Cirebon. Aksi demonstrasi ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian hingga menuai aksi dorong-mendorong, sementara mahasiswa mendesak agar AKBP Muhammad Rano Hadianto agar berdialog. Namun hingga berita ini diturunkan, Kapolres Cirebon Kota itu tak berbicara dengan ratusan mahasiswa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Bintang 4 kawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan soal kasus Vina, isu ancaman demo besar. Dua Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Peggy menggugat Kapolri Ceki Polda Jabar Ceki di Treskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Kuasa hukum Peggy, Tony RM sudah siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia menilai penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-wanti penyidik agar punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation, SCI, karena menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Selain itu, Listio juga menyampaikan penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI, Purnawirawan, Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Peggy. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Hadi mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Kapolri dan Kapolres Cirebon dalam kasus tersebut. Di tempat terpisah, adik kandung Peggy, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan dapat berjalan dengan lancar dan pihak keluarga memiliki bukti yang kuat dan saksi kompeten. Semoga sidangnya lancar, kita semua yakin Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Menanggapi ini Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Prong sudah disiapkan. Bahan menanggapi akan ada isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, PN Bandung mengimbau masyarakat tetap tenang dan mempercayakan proses peradilan. Selain itu sudah menyiapkan pengamanan berlapis dari kepolisian. Sidang pra-peradilan Peggy dibayangi demo besar-besaran, dua Jenderal Bintang 4 lakukan pengawalan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 dikawal ketat, usai muncul isu demonstrasi besar dari beberapa kelompok mahasiswa yang meminta Polri transparan mengungkap kasus Vina. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Prong sudah disiapkan. Sebab Peggy menggugat Kapolri Cek Polda Jabar Cek di Treskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Begitupun pengamanan berlapis disiapkan karena isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, sehingga John mengimbau masyarakat agar tenang, mempercayakan proses peradilan. Diketahui, Mapolres Cirebon 2 kali digeruduk mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Permahik Cirebon Raya. Yakni, pertama Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024, kedua Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024. Mereka menuntut kepolisian mengusut tuntas kasus Vina yang terus menjadi perhatian publik. Gimnastiar, salah satu koordinator aksi kepada Tribun Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024 lalu mengatakan, usai 2 kali demonstrasi, maka mereka berjanji akan menggelar aksi akbar. Maka itu, 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Sebab dalam sidang ini, kuasa hukum Peggy, Tony RM siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia yakin Peggy menang, karena penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purn TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-wanti penyidik punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation (SCI) karena menghasilkan bukti tak terbantahkan.
Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI Purn Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Peggy. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Jenderal Bintang 3 bongkar kejanggalan penetapan Peggy tersangka, KPK mengawasi sidang pra-peradilan. Pihak kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi KPK dan Mahkamah Agung, serta menyatakan, meminta dua lembaga tinggi negara ini melakukan pengawasan terhadap sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Diketahui, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang menggugat Polda Jabar akan digelar di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Tony RM, kuasa hukum Peggy, dan keluarga kliennya itu mendatangi KPK Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Mereka menyampaikan surat permohonan pengawasan kepada KPK dalam hal kewenangannya terkait dengan pencegahan. Khawatir terjadinya suap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, ujarnya. Ia yakin, Peggy Setiawan sangat yakin bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah pelakunya, tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Eki dan Vina. Maka itu selain mendatangi KPK, juga mendatangi kami memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk mengawasi jalannya sidang pra-peradilan tersebut, katanya. Merespon sikap pengacara Peggy, pihak Mabes Polri pun berjanji akan melakukan pengawasan sidang pra-peradilan. Bahkan Kapolri sudah menegaskan menyoroti bahwa penyidik tak adanya langkah scientific crime investigation saat mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Bahkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut serta mengakui adanya kejanggalan dalam pengungkapan awak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hal itu disampaikan Wakapolri Komjen Agus Andrianto saat menyampaikan amanat Listio saat memberi pidato sambutan di hadapan wisudawan STIK PT IKA pada Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024, bahwa seharusnya agar terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime identification dalam pengungkapan perkara. Dalam pengungkapan perkara, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Akibatnya muncul spekulasi liar yang bermunculan di publik pada kasus pembunuhan sejoli muda itu ditengarai tak adanya langkah scientific crime investigation dalam awal pengungkapannya. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime identification, kata Agus. Sehingga muncul persepsi negatif. Sehingga timbul isu persepsi negatif terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapus 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ujarnya. Akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan tersangka PS, dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS. Berarti dipastikan besok datang dan ya? Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya. Apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita berkolaborasi bekerjasama dengan kuasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi kembali melakukan demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 19 Juni. Demo tersebut menuai kericuhan lantaran mahasiswa dan polisi terlibat aksi saling dorong-mendorong. Di satu sisi Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Rano Hadianto tak muncul sedikit pun. Dikutip dari Tribun Jabar, aksi demo itu telah dilakukan Permahi untuk kedua kalinya. Dalam orasinya mereka membawa sejumlah spanduk yang mengkritisi kinerja polisi. Salah satunya bertuliskan masih percaya polisi. Tak hanya itu, mahasiswa juga membakar ban di tengah jalan dan membawa bendera merah putih yang dibentangkan membentuk lingkaran besar. Salah satu orator mempertanyakan polisi yang tak berhasil mengusut tuntas kasus Vina selama 8 tahun bergulir. Adapun demo itu berjalan selama kurang lebih 1 jam
jam hingga berpindah-pindah tempat, mulai dari depan Mapolres Cirebon Kota, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksaan, dan Kota Cirebon. Aksi demonstrasi ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian hingga menuai aksi dorong-mendorong, sementara mahasiswa mendesak agar AKBP Muhammad Rano Hadianto agar berdialog. Namun hingga berita ini diturunkan, Kapolres Cirebon Kota itu tak berbicara dengan ratusan mahasiswa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Bintang 4 kawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan soal kasus Vina, isu ancaman demo besar. 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Peggy menggugat Kapolri Ceki Polda Jabar Ceki di Treskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Kuasa hukum Peggy, Tony RM sudah siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia menilai penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-wanti penyidik agar punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation, SCI, karena menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Selain itu, Listio juga menyampaikan penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI, Purnawirawan, Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Peggy. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Hadi mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Kapolri dan Kapolres Cirebon dalam kasus tersebut. Di tempat terpisah, adik kandung Peggy, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan dapat berjalan dengan lancar dan pihak keluarga memiliki bukti yang kuat dan saksi kompeten. Semoga sidangnya lancar, kita semua yakin Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Menanggapi ini Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Bahan menanggapi akan ada isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, PN Bandung mengimbau masyarakat tetap tenang dan mempercayakan proses peradilan. Selain itu sudah menyiapkan pengamanan berlapis dari kepolisian. Sidang pra-peradilan Peggy dibayangi demo besar-besaran, 2 Jenderal Bintang 4 lakukan pengawalan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 dikawal ketat, usai muncul isu demonstrasi besar dari beberapa kelompok mahasiswa yang meminta Polri transparan mengungkap kasus Vina. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Sebab Peggy menggugat Kapolri Cek Polda Jabar Cek di Treskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Begitupun pengamanan berlapis disiapkan karena isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, sehingga John mengimbau masyarakat agar tenang, mempercayakan proses peradilan. Diketahui, Mapolres Cirebon 2 kali digeruduk mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Permahik Cirebon Raya. Yakni, pertama Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024, kedua Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024. Mereka menuntut kepolisian mengusut tuntas kasus Vina yang terus menjadi perhatian publik. Gimnastiar, salah satu koordinator aksi kepada Tribun Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024 lalu mengatakan,
usai 2 kali demonstrasi, maka mereka berjanji akan menggelar aksi akbar. Maka itu, 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Sebab dalam sidang ini, kuasa hukum Peggy, Tony RM siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia yakin Peggy menang, karena penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purn TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-anti penyidik punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation (SCI) karena menghasilkan bukti tak terbantahkan. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI Purn Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Peggy. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Jenderal Bintang 3 bongkar kejanggalan penetapan Peggy tersangka, KPK mengawasi sidang pra-peradilan. Pihak kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi KPK dan Mahkamah Agung, serta menyatakan, meminta 2 lembaga tinggi negara ini melakukan pengawasan terhadap sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Diketahui, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang menggugat Polda Jabar akan digelar di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Tony RM, kuasa hukum Peggy, dan keluarga kliennya itu mendatangi KPK Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Mereka menyampaikan surat permohonan pengawasan kepada KPK dalam hal kewenangannya terkait dengan pencegahan. Khawatir terjadinya suap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, ujarnya. Ia yakin, Peggy Setiawan sangat yakin bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah pelakunya, tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Eki dan Vina. Maka itu selain mendatangi KPK, juga mendatangi kami memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk mengawasi jalannya sidang pra-peradilan tersebut, katanya. Merespon sikap pengacara Peggy, pihak Mabes Polri pun berjanji akan melakukan pengawasan sidang pra-peradilan. Bahkan Kapolri sudah menegaskan menyoroti bahwa penyidik tak adanya langkah Scientific Crime Investigation saat mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Bahkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut serta mengakui adanya kejanggalan dalam pengungkapan awak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hal itu disampaikan Wakapolri Komjen Agus Andrianto saat menyampaikan amanat Listio saat memberi pidato sambutan di hadapan wisudawan STIK PT IKA pada Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024, bahwa seharusnya agar terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan Scientific Crime Identification dalam pengungkapan perkara. Dalam pengungkapan perkara, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Akibatnya muncul spekulasi liar yang bermunculan di publik pada kasus pembunuhan sejoli muda itu ditengarai tak adanya langkah Scientific Crime Investigation dalam awal pengungkapannya. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan Scientific Crime Identification, kata Agus. Sehingga muncul persepsi negatif. Sehingga timbul isu persepsi negatif terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapus 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ujarnya. Akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan tersangka PS, dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS. Berarti dipastikan besok datang dan ya? Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya. Apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita berkolaborasi bekerjasama dengan kuasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi kembali melakukan demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 19 Juni. Demo tersebut menuai kericuhan lantaran mahasiswa dan polisi terlibat aksi saling dorong-mendorong. Di satu sisi, Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Rano Hadianto tak muncul sedikit pun. Dikutip dari Tribun Jabar, aksi demo itu telah dilakukan Permahi untuk kedua kalinya. Dalam orasinya, mereka membawa sejumlah spanduk yang mengkritisi kinerja polisi. Salah satunya bertuliskan, "Masih percaya polisi." Tak hanya itu, mahasiswa juga membakar ban di tengah jalan dan membawa bendera merah putih yang dibentangkan membentuk lingkaran besar. Salah satu orator mempertanyakan polisi yang tak berhasil mengusut tuntas kasus Vina selama 8 tahun bergulir. Adapun demo itu berjalan selama kurang lebih 1 jam hingga berpindah-pindah tempat, mulai dari depan Mapolres Cirebon Kota, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksaan, dan Kota Cirebon. Aksi demonstrasi ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian hingga menuai aksi dorong-mendorong, sementara mahasiswa mendesak agar AKBP Muhammad Rano Hadianto agar berdialog. Namun hingga berita ini diturunkan, Kapolres Cirebon Kota itu tak berbicara dengan ratusan mahasiswa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Bintang 4 kawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan soal kasus Vina, isu ancaman demo besar. 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Peggy menggugat Kapolri Ceki Polda Jabar Ceki di Treskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Kuasa hukum Peggy, Tony RM sudah siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia menilai penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-wanti penyidik agar punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation, SCI, karena menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Selain itu, Listio juga menyampaikan penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI, Purnawirawan, Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Peggy. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Hadi mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Kapolri dan Kapolres Cirebon dalam kasus tersebut. Di tempat terpisah, adik kandung Peggy, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan dapat berjalan dengan lancar dan pihak keluarga memiliki bukti yang kuat dan saksi kompeten. Semoga sidangnya lancar, kita semua yakin Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Menanggapi ini Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Bahan menanggapi akan ada isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, PN Bandung mengimbau masyarakat tetap tenang dan mempercayakan proses peradilan. Selain itu sudah menyiapkan pengamanan berlapis dari kepolisian. Sidang pra-peradilan Peggy dibayangi demo besar-besaran, 2 Jenderal Bintang 4 lakukan pengawalan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 dikawal ketat, usai muncul isu demonstrasi besar dari beberapa kelompok mahasiswa yang meminta Polri transparan mengungkap kasus Vina. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong sudah disiapkan.
Sebab Pegi menggugat Kapolri Cek Polda Jabar Cek Ditreskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Begitupun pengamanan berlapis disiapkan karena isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, sehingga John mengimbau masyarakat agar tenang, mempercayakan proses peradilan. Diketahui, Mapolres Cirebon 2 kali digeruduk mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Permahik Cirebon Raya. Yakni, pertama Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024, kedua Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024. Mereka menuntut kepolisian mengusut tuntas kasus Vina yang terus menjadi perhatian publik. Gimnastiar, salah satu koordinator aksi kepada Tribun Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024 lalu mengatakan, usai 2 kali demonstrasi, maka mereka berjanji akan menggelar aksi akbar. Maka itu, 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Sebab dalam sidang ini, kuasa hukum Pegi, Tony RM siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia yakin Pegi menang, karena penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purn TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-anti penyidik punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation (SCI) karena menghasilkan bukti tak terbantahkan. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI Purn Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Pegi. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Jenderal Bintang 3 bongkar kejanggalan penetapan Pegi tersangka, KPK mengawasi sidang pra-peradilan. Pihak kuasa hukum Pegi Setiawan mendatangi KPK dan Mahkamah Agung, serta menyatakan, meminta 2 lembaga tinggi negara ini melakukan pengawasan terhadap sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Diketahui, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang menggugat Polda Jabar akan digelar di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Tony RM, kuasa hukum Pegi, dan keluarga kliennya itu mendatangi KPK Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Mereka menyampaikan surat permohonan pengawasan kepada KPK dalam hal kewenangannya terkait dengan pencegahan. Khawatir terjadinya suap dalam sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, ujarnya. Ia yakin, Pegi Setiawan sangat yakin bahwa Pegi Setiawan itu bukanlah pelakunya, tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Eki dan Vina. Maka itu selain mendatangi KPK, juga mendatangi kami memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk mengawasi jalannya sidang pra-peradilan tersebut, katanya. Merespon sikap pengacara Pegi, pihak Mabes Polri pun berjanji akan melakukan pengawasan sidang pra-peradilan. Bahkan Kapolri sudah menegaskan menyoroti bahwa penyidik tak adanya langkah Scientific Crime Investigation saat mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Bahkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut serta mengakui adanya kejanggalan dalam pengungkapan awak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hal itu disampaikan Wakapolri Komjen Agus Andrianto saat menyampaikan amanat Listio saat memberi pidato sambutan di hadapan wisudawan STIK PT IKA pada Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024, bahwa seharusnya agar terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime identification dalam pengungkapan perkara. Dalam pengungkapan perkara, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Akibatnya muncul spekulasi liar yang bermunculan di publik pada kasus pembunuhan sejoli muda itu ditengarai tak adanya langkah scientific crime investigation dalam awal pengungkapannya. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime identification, kata Agus. Sehingga muncul persepsi negatif. Sehingga timbul isu persepsi negatif terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapus 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ujarnya. Akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan
terhadap gugatan penetapan tersangka PS, dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS. Berarti dipastikan besok datang dan ya? Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya. Apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita berkolaborasi bekerjasama dengan kuasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi kembali melakukan demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 19 Juni. Demo tersebut menuai kericuhan lantaran mahasiswa dan polisi terlibat aksi saling dorong-mendorong. Di satu sisi, Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Rano Hadianto tak muncul sedikit pun. Dikutip dari Tribun Jabar, aksi demo itu telah dilakukan Permahi untuk kedua kalinya. Dalam orasinya, mereka membawa sejumlah spanduk yang mengkritisi kinerja polisi. Salah satunya bertuliskan, "Masih percaya polisi." Tak hanya itu, mahasiswa juga membakar ban di tengah jalan dan membawa bendera merah putih yang dibentangkan membentuk lingkaran besar. Salah satu orator mempertanyakan polisi yang tak berhasil mengusut tuntas kasus Vina selama 8 tahun bergulir. Adapun demo itu berjalan selama kurang lebih 1 jam hingga berpindah-pindah tempat, mulai dari depan Mapolres Cirebon Kota, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksaan, dan Kota Cirebon. Aksi demonstrasi ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian hingga menuai aksi dorong-mendorong, sementara mahasiswa mendesak agar AKBP Muhammad Rano Hadianto agar berdialog. Namun hingga berita ini diturunkan, Kapolres Cirebon Kota itu tak berbicara dengan ratusan mahasiswa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Bintang 4 kawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan soal kasus Vina, isu ancaman demo besar. 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Peggy menggugat Kapolri Ceki Polda Jabar Ceki di Treskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Kuasa hukum Peggy, Tony Rem sudah siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia menilai penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-wanti penyidik agar punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation, SCI, karena menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Selain itu, Listio juga menyampaikan penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI, Purnawirawan, Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Peggy. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Hadi mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Kapolri dan Kapolres Cirebon dalam kasus tersebut. Di tempat terpisah, adik kandung Peggy, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan dapat berjalan dengan lancar dan pihak keluarga memiliki bukti yang kuat dan saksi kompeten. Semoga sidangnya lancar, kita semua yakin Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Menanggapi ini Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih,
memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Bahan menanggapi akan ada isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, PN Bandung mengimbau masyarakat tetap tenang dan mempercayakan proses peradilan. Selain itu sudah menyiapkan pengamanan berlapis dari kepolisian. Sidang pra-peradilan Peggy dibayangi demo besar-besaran, 2 Jenderal Bintang 4 lakukan pengawalan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 dikawal ketat, usai muncul isu demonstrasi besar dari beberapa kelompok mahasiswa yang meminta Polri transparan mengungkap kasus Vina. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Sebab Peggy menggugat Kapolri Cek Polda Jabar Cek Ditreskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Begitupun pengamanan berlapis disiapkan karena isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, sehingga John mengimbau masyarakat agar tenang, mempercayakan proses peradilan. Diketahui, Mapolres Cirebon 2 kali digeruduk mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Permahik Cirebon Raya. Yakni, pertama Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024, kedua Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024. Mereka menuntut kepolisian mengusut tuntas kasus Vina yang terus menjadi perhatian publik. Gimnastiar, salah satu koordinator aksi kepada Tribun Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024 lalu mengatakan, usai 2 kali demonstrasi, maka mereka berjanji akan menggelar aksi akbar. Maka itu, 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Sebab dalam sidang ini, kuasa hukum Peggy, Tony RM siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia yakin Peggy menang, karena penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purn TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-anti penyidik punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation (SCI) karena menghasilkan bukti tak terbantahkan. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI Purn Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Peggy. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Jenderal Bintang 3 bongkar kejanggalan penetapan Peggy tersangka, KPK mengawasi sidang pra-peradilan. Pihak kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi KPK dan Mahkamah Agung, serta menyatakan, meminta 2 lembaga tinggi negara ini melakukan pengawasan terhadap sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Diketahui, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang menggugat Polda Jabar akan digelar di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Tony RM, kuasa hukum Peggy, dan keluarga kliennya itu mendatangi KPK Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Mereka menyampaikan surat permohonan pengawasan kepada KPK dalam hal kewenangannya terkait dengan pencegahan. Khawatir terjadinya suap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, ujarnya. Ia yakin, Peggy Setiawan sangat yakin bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah pelakunya, tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Eki dan Vina. Maka itu selain mendatangi KPK, juga mendatangi kami memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk mengawasi jalannya sidang pra-peradilan tersebut, katanya. Merespon sikap pengacara Peggy, pihak Mabes Polri pun berjanji akan melakukan pengawasan sidang pra-peradilan. Bahkan Kapolri sudah menegaskan menyoroti bahwa penyidik tak adanya langkah Scientific Crime Investigation saat mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Bahkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut serta mengakui adanya kejanggalan dalam pengungkapan awak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hal itu disampaikan Wakapolri Komjen Agus Andrianto saat menyampaikan amanat Listio saat memberi pidato sambutan di hadapan wisudawan STIK PT IKA pada Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024, bahwa
Seharusnya agar terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime identification dalam pengungkapan perkara. Dalam pengungkapan perkara, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Akibatnya muncul spekulasi liar yang bermunculan di publik pada kasus pembunuhan sejoli muda itu ditengarai tak adanya langkah scientific crime investigation dalam awal pengungkapannya. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime identification, kata Agus. Sehingga muncul persepsi negatif. Sehingga timbul isu persepsi negatif terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapus 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ujarnya. Akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan tersangka PS, dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS. Berarti dipastikan besok datang dan ya? Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya. Apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita berkolaborasi dan bekerjasama dengan kuasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi kembali melakukan demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 19 Juni. Demo tersebut menuai kericuhan lantaran mahasiswa dan polisi terlibat aksi saling dorong-mendorong. Di satu sisi, Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Rano Hadianto tak muncul sedikit pun. Dikutip dari Tribun Jabar, aksi demo itu telah dilakukan Permahi untuk kedua kalinya. Dalam orasinya, mereka membawa sejumlah spanduk yang mengkritisi kinerja polisi. Salah satunya bertuliskan, "Masih percaya polisi." Tak hanya itu, mahasiswa juga membakar ban di tengah jalan dan membawa bendera merah putih yang dibentangkan membentuk lingkaran besar. Salah satu orator mempertanyakan polisi yang tak berhasil mengusut tuntas kasus Vina selama 8 tahun bergulir. Adapun demo itu berjalan selama kurang lebih 1 jam hingga berpindah-pindah tempat, mulai dari depan Mapolres Cirebon Kota, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksaan, dan Kota Cirebon. Aksi demonstrasi ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian hingga menuai aksi dorong-mendorong, sementara mahasiswa mendesak agar AKBP Muhammad Rano Hadianto agar berdialog. Namun hingga berita ini diturunkan, Kapolres Cirebon Kota itu tak berbicara dengan ratusan mahasiswa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Bintang 4 kawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan soal kasus Vina, isu ancaman demo besar. 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Peggy menggugat Kapolri Ceki Polda Jabar Ceki di Treskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Kuasa hukum Peggy, Tony RM sudah siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia menilai penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purnawirawan, TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-wanti penyidik agar punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation, SCI, karena menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Selain itu, Listio juga menyampaikan penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP.
Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI, Purnawirawan, Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Peggy. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Hadi mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Kapolri dan Kapolres Cirebon dalam kasus tersebut. Di tempat terpisah, adik kandung Peggy, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan dapat berjalan dengan lancar dan pihak keluarga memiliki bukti yang kuat dan saksi kompeten. Semoga sidangnya lancar, kita semua yakin Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Menanggapi ini Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Bahan menanggapi akan ada isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, PN Bandung mengimbau masyarakat tetap tenang dan mempercayakan proses peradilan. Selain itu sudah menyiapkan pengamanan berlapis dari kepolisian. Sidang pra-peradilan Peggy dibayangi demo besar-besaran, 2 Jenderal Bintang 4 lakukan pengawalan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 dikawal ketat, usai muncul isu demonstrasi besar dari beberapa kelompok mahasiswa yang meminta Polri transparan mengungkap kasus Vina. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Sebab Peggy menggugat Kapolri Cek Polda Jabar Cek Ditreskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Begitupun pengamanan berlapis disiapkan karena isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, sehingga John mengimbau masyarakat agar tenang, mempercayakan proses peradilan. Diketahui, Mapolres Cirebon 2 kali digeruduk mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Permahik Cirebon Raya. Yakni, pertama Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024, kedua Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024. Mereka menuntut kepolisian mengusut tuntas kasus Vina yang terus menjadi perhatian publik. Gimnastiar, salah satu koordinator aksi kepada Tribun Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024 lalu mengatakan, usai 2 kali demonstrasi, maka mereka berjanji akan menggelar aksi akbar. Maka itu, 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Sebab dalam sidang ini, kuasa hukum Peggy, Tony RM siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia yakin Peggy menang, karena penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purn TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-anti penyidik punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation (SCI) karena menghasilkan bukti tak terbantahkan. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI Purn, Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Peggy. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Jenderal Bintang 3 bongkar kejanggalan penetapan Peggy tersangka, KPK mengawasi sidang pra-peradilan. Pihak kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi KPK dan Mahkamah Agung, serta menyatakan, meminta 2 lembaga tinggi negara ini melakukan pengawasan terhadap sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Diketahui, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang menggugat Polda Jabar akan digelar di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Tony RM, kuasa hukum Peggy, dan keluarga kliennya itu mendatangi KPK Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Mereka menyampaikan surat permohonan pengawasan kepada KPK dalam hal kewenangannya terkait dengan pencegahan. Khawatir terjadinya suap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, ujarnya. Ia yakin, Peggy Setiawan sangat yakin bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah pelakunya, tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Eki dan Vina. Maka itu selain mendatangi KPK,
juga mendatangi kami memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk mengawasi jalannya sidang pra-peradilan tersebut, katanya. Merespon sikap pengacara Peggy, pihak Mabes Polri pun berjanji akan melakukan pengawasan sidang pra-peradilan. Bahkan Kapolri sudah menegaskan menyoroti bahwa penyidik tak adanya langkah scientific crime investigation saat mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Bahkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut serta mengakui adanya kejanggalan dalam pengungkapan awak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hal itu disampaikan Wakapolri Komjen Agus Andrianto saat menyampaikan amanat Listio saat memberi pidato sambutan di hadapan wisudawan STIK PT IKA pada Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024, bahwa seharusnya agar terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime identification dalam pengungkapan perkara. Dalam pengungkapan perkara, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Akibatnya muncul spekulasi liar yang bermunculan di publik pada kasus pembunuhan sejoli muda itu ditengarai tak adanya langkah scientific crime investigation dalam awal pengungkapannya. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime identification, kata Agus. Sehingga muncul persepsi negatif. Sehingga timbul isu persepsi negatif terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapus 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ujarnya. Akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan tersangka PS, dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS. Berarti dipastikan besok datang dan ya? Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya. Apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita berkolaborasi ya, bekerjasama dengan kuasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi kembali melakukan demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 19 Juni. Demo tersebut menuai kericuhan lantaran mahasiswa dan polisi terlibat aksi saling dorong-mendorong. Di satu sisi, Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Rano Hadianto tak muncul sedikit pun. Dikutip dari Tribun Jabar, aksi demo itu telah dilakukan Permahi untuk kedua kalinya. Dalam orasinya, mereka membawa sejumlah spanduk yang mengkritisi kinerja polisi. Salah satunya bertuliskan, "Masih percaya polisi." Tak hanya itu, mahasiswa juga membakar ban di tengah jalan dan membawa bendera merah putih yang dibentangkan membentuk lingkaran besar. Salah satu orator mempertanyakan polisi yang tak berhasil mengusut tuntas kasus Vina selama 8 tahun bergulir. Adapun demo itu berjalan selama kurang lebih 1 jam hingga berpindah-pindah tempat, mulai dari depan Mapolres Cirebon Kota, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksaan, dan Kota Cirebon. Aksi demonstrasi ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian hingga menuai aksi dorong-mendorong, sementara mahasiswa mendesak agar AKBP Muhammad Rano Hadianto agar berdialog. Namun hingga berita ini diturunkan, Kapolres Cirebon Kota itu tak berbicara dengan ratusan mahasiswa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Bintang 4 kawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan soal kasus Vina, isu ancaman demo besar. 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Senin, 24 Juni 2024.
Pegi menggugat Kapolri Ceki Polda Jabar Ceki Ditreskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Kuasa hukum Pegi, Tony RM sudah siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia menilai penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-wanti penyidik agar punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation, SCI, karena menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Selain itu, Listio juga menyampaikan penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI, Purnawirawan, Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Pegi. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Hadi mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Kapolri dan Kapolres Cirebon dalam kasus tersebut. Di tempat terpisah, adik kandung Pegi, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan dapat berjalan dengan lancar dan pihak keluarga memiliki bukti yang kuat dan saksi kompeten. Semoga sidangnya lancar, kita semua yakin Pegi tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Menanggapi ini Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Bahan menanggapi akan ada isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, PN Bandung mengimbau masyarakat tetap tenang dan mempercayakan proses peradilan. Selain itu sudah menyiapkan pengamanan berlapis dari kepolisian. Sidang pra-peradilan Pegi dibayangi demo besar-besaran, 2 Jenderal Bintang 4 lakukan pengawalan. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 dikawal ketat, usai muncul isu demonstrasi besar dari beberapa kelompok mahasiswa yang meminta Polri transparan mengungkap kasus Vina. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Sebab Pegi menggugat Kapolri Cek Polda Jabar Cek Ditreskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Begitupun pengamanan berlapis disiapkan karena isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, sehingga John mengimbau masyarakat agar tenang, mempercayakan proses peradilan. Diketahui, Mapolres Cirebon 2 kali digeruduk mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Permahik Cirebon Raya. Yakni, pertama Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024, kedua Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024. Mereka menuntut kepolisian mengusut tuntas kasus Vina yang terus menjadi perhatian publik. Gimnastiar, salah satu koordinator aksi kepada Tribun Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024 lalu mengatakan, usai 2 kali demonstrasi, maka mereka berjanji akan menggelar aksi akbar. Maka itu, 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Sebab dalam sidang ini, kuasa hukum Pegi, Tony RM siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia yakin Pegi menang, karena penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purn TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-wanti penyidik punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation (SCI) karena menghasilkan bukti tak terbantahkan. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI Purn Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Pegi. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Jenderal Bintang 3 bongkar kejanggalan penetapan Pegi tersangka, KPK mengawasi sidang pra-peradilan. Pihak kuasa hukum Pegi Setiawan mendatangi KPK dan Mahkamah Agung, serta menyatakan,
meminta dua lembaga tinggi negara ini melakukan pengawasan terhadap sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Diketahui, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang menggugat Polda Jabar akan digelar di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Tony RM, kuasa hukum Peggy, dan keluarga kliennya itu mendatangi KPK Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Mereka menyampaikan surat permohonan pengawasan kepada KPK dalam hal kewenangannya terkait dengan pencegahan. Khawatir terjadinya suap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, ujarnya. Ia yakin, Peggy Setiawan sangat yakin bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah pelakunya, tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Eki dan Vina. Maka itu selain mendatangi KPK, juga mendatangi kami memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk mengawasi jalannya sidang pra-peradilan tersebut, katanya. Merespon sikap pengacara Peggy, pihak Mabes Polri pun berjanji akan melakukan pengawasan sidang pra-peradilan. Bahkan Kapolri sudah menegaskan menyoroti bahwa penyidik tak adanya langkah scientific crime investigation saat mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Bahkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut serta mengakui adanya kejanggalan dalam pengungkapan awak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hal itu disampaikan Wakapolri Komjen Agus Andrianto saat menyampaikan amanat Listio saat memberi pidato sambutan di hadapan wisudawan STIK PT IKA pada Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024, bahwa seharusnya agar terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime identification dalam pengungkapan perkara. Dalam pengungkapan perkara, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Akibatnya muncul spekulasi liar yang bermunculan di publik pada kasus pembunuhan sejoli muda itu ditengarai tak adanya langkah scientific crime investigation dalam awal pengungkapannya. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime identification, kata Agus. Sehingga muncul persepsi negatif. Sehingga timbul isu persepsi negatif terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapus 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ujarnya. Akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan tersangka PS, dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS. Berarti dipastikan besok datang dan ya? Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya. Apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita berkolaborasi bekerjasama dengan kuasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi kembali melakukan demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 19 Juni. Demo tersebut menuai kericuhan lantaran mahasiswa dan polisi terlibat aksi saling dorong-mendorong. Di satu sisi, Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Rano Hadianto tak muncul sedikit pun. Dikutip dari Tribun Jabar, aksi demo itu telah dilakukan Permahi untuk kedua kalinya. Dalam orasinya, mereka membawa sejumlah spanduk yang mengkritisi kinerja polisi. Salah satunya bertuliskan, "Masih percaya polisi." Tak hanya itu, mahasiswa juga membakar ban di tengah jalan dan membawa bendera merah putih yang dibentangkan membentuk lingkaran besar. Salah satu orator mempertanyakan polisi yang tak berhasil mengusut tuntas kasus Vina selama 8 tahun bergulir. Adapun demo itu berjalan selama kurang lebih 1 jam hingga berpindah-pindah tempat, mulai dari depan Mapolres Cirebon Kota, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksaan, dan Kota Cirebon. Aksi demonstrasi ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian hingga menuai aksi dorong-mendorong, sementara mahasiswa mendesak agar AKBP Muhammad Rano Hadianto agar berdialog. Namun hingga berita ini diturunkan, Kapolres Cirebon Kota itu tak berbicara dengan ratusan mahasiswa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Bintang 4 kawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan soal kasus Vina, isu ancaman demo besar. Dua Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Peggy menggugat Kapolri Ceki Polda Jabar Ceki di Treskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Kuasa hukum Peggy, Tony RM sudah siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia menilai penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purnawirawan, TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-wanti penyidik agar punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation, SCI, karena menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Selain itu, Listio juga menyampaikan penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI, Purnawirawan, Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Peggy. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Hadi mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Kapolri dan Kapolres Cirebon dalam kasus tersebut. Di tempat terpisah, adik kandung Peggy, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan dapat berjalan dengan lancar dan pihak keluarga memiliki bukti yang kuat dan saksi kompeten. Semoga sidangnya lancar, kita semua yakin Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Menanggapi ini Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Bahan menanggapi akan ada isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, PN Bandung mengimbau masyarakat tetap tenang dan mempercayakan proses peradilan. Selain itu sudah menyiapkan pengamanan berlapis dari kepolisian. Sidang pra-peradilan Peggy dibayangi demo besar-besaran, dua Jenderal Bintang 4 lakukan pengawalan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 dikawal ketat, usai muncul isu demonstrasi besar dari beberapa kelompok mahasiswa yang meminta Polri transparan mengungkap kasus Vina. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Sebab Peggy menggugat Kapolri Cek Polda Jabar Cek di Treskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Begitupun pengamanan berlapis disiapkan karena isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, sehingga John mengimbau masyarakat agar tenang, mempercayakan proses peradilan. Diketahui, Mapolres Cirebon 2 kali digeruduk mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Permahik Cirebon Raya. Yakni, pertama Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024, kedua Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024. Mereka menuntut kepolisian mengusut tuntas kasus Vina yang terus menjadi perhatian publik. Gimnastiar, salah satu koordinator aksi kepada Tribun Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024 lalu mengatakan, usai 2 kali demonstrasi, maka mereka berjanji akan menggelar aksi akbar. Maka itu, 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Sebab dalam sidang ini, kuasa hukum Peggy, Tony RM siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia yakin Peggy menang, karena penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purn TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-wanti penyidik punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation SCI karena menghasilkan bukti tak terbantahkan.
Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI Purn Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Peggy. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Jenderal Bintang 3 bongkar kejanggalan penetapan Peggy tersangka, KPK mengawasi sidang pra-peradilan. Pihak kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi KPK dan Mahkamah Agung, serta menyatakan, meminta dua lembaga tinggi negara ini melakukan pengawasan terhadap sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Diketahui, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang menggugat Polda Jabar akan digelar di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Tony RM, kuasa hukum Peggy, dan keluarga kliennya itu mendatangi KPK Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Mereka menyampaikan surat permohonan pengawasan kepada KPK dalam hal kewenangannya terkait dengan pencegahan. Khawatir terjadinya suap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, ujarnya. Ia yakin, Peggy Setiawan sangat yakin bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah pelakunya, tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Eki dan Vina. Maka itu selain mendatangi KPK, juga mendatangi kami memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk mengawasi jalannya sidang pra-peradilan tersebut, katanya. Merespon sikap pengacara Peggy, pihak Mabes Polri pun berjanji akan melakukan pengawasan sidang pra-peradilan. Bahkan Kapolri sudah menegaskan menyoroti bahwa penyidik tak adanya langkah scientific crime investigation saat mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Bahkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut serta mengakui adanya kejanggalan dalam pengungkapan awak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hal itu disampaikan Wakapolri Komjen Agus Andrianto saat menyampaikan amanat Listio saat memberi pidato sambutan di hadapan wisudawan STIK PT IKA pada Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024, bahwa seharusnya agar terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime identification dalam pengungkapan perkara. Dalam pengungkapan perkara, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Akibatnya muncul spekulasi liar yang bermunculan di publik pada kasus pembunuhan sejoli muda itu ditengarai tak adanya langkah scientific crime investigation dalam awal pengungkapannya. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime identification, kata Agus. Sehingga muncul persepsi negatif. Sehingga timbul isu persepsi negatif terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapus 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ujarnya. Akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan tersangka PS, dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS. Berarti dipastikan besok datang dan ya? Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya. Apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita berkolaborasi ya, bekerjasama dengan kuasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi kembali melakukan demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 19 Juni. Demo tersebut menuai kericuhan lantaran mahasiswa dan polisi terlibat aksi saling dorong-mendorong. Di satu sisi, Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Rano Hadianto tak muncul sedikit pun. Dikutip dari Tribun Jabar, aksi demo itu telah dilakukan Permahi untuk kedua kalinya. Dalam orasinya, mereka membawa sejumlah spanduk yang mengkritisi kinerja polisi. Salah satunya bertuliskan, "Masih percaya polisi." Tak hanya itu, mahasiswa juga membakar ban di tengah jalan dan membawa bendera merah putih yang dibentangkan membentuk lingkaran besar. Salah satu orator mempertanyakan polisi yang tak berhasil mengusut tuntas kasus Vina selama 8 tahun bergulir. Adapun demo itu berjalan selama kurang lebih 1 jam
jam hingga berpindah-pindah tempat, mulai dari depan Mapolres Cirebon Kota, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksaan, dan Kota Cirebon. Aksi demonstrasi ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian hingga menuai aksi dorong-mendorong, sementara mahasiswa mendesak agar AKBP Muhammad Rano Hadianto agar berdialog. Namun hingga berita ini diturunkan, Kapolres Cirebon Kota itu tak berbicara dengan ratusan mahasiswa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Bintang 4 kawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan soal kasus Vina, isu ancaman demo besar. 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Peggy menggugat Kapolri Ceki Polda Jabar Ceki di Treskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Kuasa hukum Peggy, Tony RM sudah siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia menilai penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-wanti penyidik agar punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation, SCI, karena menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Selain itu, Listio juga menyampaikan penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI, Purnawirawan, Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Peggy. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Hadi mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Kapolri dan Kapolres Cirebon dalam kasus tersebut. Di tempat terpisah, adik kandung Peggy, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan dapat berjalan dengan lancar dan pihak keluarga memiliki bukti yang kuat dan saksi kompeten. Semoga sidangnya lancar, kita semua yakin Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Menanggapi ini Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Bahan menanggapi akan ada isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, PN Bandung mengimbau masyarakat tetap tenang dan mempercayakan proses peradilan. Selain itu sudah menyiapkan pengamanan berlapis dari kepolisian. Sidang pra-peradilan Peggy dibayangi demo besar-besaran, 2 Jenderal Bintang 4 lakukan pengawalan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 dikawal ketat, usai muncul isu demonstrasi besar dari beberapa kelompok mahasiswa yang meminta Polri transparan mengungkap kasus Vina. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Sebab Peggy menggugat Kapolri Cek Polda Jabar Cek di Treskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Begitupun pengamanan berlapis disiapkan karena isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, sehingga John mengimbau masyarakat agar tenang, mempercayakan proses peradilan. Diketahui, Mapolres Cirebon 2 kali digeruduk mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Permai Cirebon Raya. Yakni, pertama Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024, kedua Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024. Mereka menuntut kepolisian mengusut tuntas kasus Vina yang terus menjadi perhatian publik. Gimnastiar, salah satu koordinator aksi kepada Tribun Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024 lalu mengatakan,
Usai 2 kali demonstrasi, maka mereka berjanji akan menggelar aksi akbar. Maka itu, 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Sebab dalam sidang ini, kuasa hukum Peggy, Tony RM siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia yakin Peggy menang, karena penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purn TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-anti penyidik punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation (SCI) karena menghasilkan bukti tak terbantahkan. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI Purn Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Peggy. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Jenderal Bintang 3 bongkar kejanggalan penetapan Peggy tersangka, KPK mengawasi sidang pra-peradilan. Pihak kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi KPK dan Mahkamah Agung, serta menyatakan, meminta 2 lembaga tinggi negara ini melakukan pengawasan terhadap sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Diketahui, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang menggugat Polda Jabar akan digelar di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Tony RM, kuasa hukum Peggy, dan keluarga kliennya itu mendatangi KPK Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Mereka menyampaikan surat permohonan pengawasan kepada KPK dalam hal kewenangannya terkait dengan pencegahan. Khawatir terjadinya suap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, ujarnya. Ia yakin, Peggy Setiawan sangat yakin bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah pelakunya, tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Eki dan Vina. Maka itu selain mendatangi KPK, juga mendatangi kami memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk mengawasi jalannya sidang pra-peradilan tersebut, katanya. Merespon sikap pengacara Peggy, pihak Mabes Polri pun berjanji akan melakukan pengawasan sidang pra-peradilan. Bahkan Kapolri sudah menegaskan menyoroti bahwa penyidik tak adanya langkah Scientific Crime Investigation saat mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Bahkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut serta mengakui adanya kejanggalan dalam pengungkapan awak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hal itu disampaikan Wakapolri Komjen Agus Andrianto saat menyampaikan amanat Listio saat memberi pidato sambutan di hadapan wisudawan STIK PT IKA pada Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024, bahwa seharusnya agar terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan Scientific Crime Identification dalam pengungkapan perkara. Dalam pengungkapan perkara, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Akibatnya muncul spekulasi liar yang bermunculan di publik pada kasus pembunuhan sejoli muda itu ditengarai tak adanya langkah Scientific Crime Investigation dalam awal pengungkapannya. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan Scientific Crime Identification, kata Agus. Sehingga muncul persepsi negatif. Sehingga timbul isu persepsi negatif terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapus 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ujarnya. Akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan tersangka PS, dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS. Berarti dipastikan besok datang dan ya? Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya. Apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita berkolaborasi bekerjasama dengan kuasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi kembali melakukan demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 19 Juni. Demo tersebut menuai kericuhan lantaran mahasiswa dan polisi terlibat aksi saling dorong-mendorong. Di satu sisi, Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Rano Hadianto tak muncul sedikit pun. Dikutip dari Tribun Jabar, aksi demo itu telah dilakukan Permahi untuk kedua kalinya. Dalam orasinya, mereka membawa sejumlah spanduk yang mengkritisi kinerja polisi. Salah satunya bertuliskan, "Masih percaya polisi." Tak hanya itu, mahasiswa juga membakar ban di tengah jalan dan membawa bendera merah putih yang dibentangkan membentuk lingkaran besar. Salah satu orator mempertanyakan polisi yang tak berhasil mengusut tuntas kasus Vina selama 8 tahun bergulir. Adapun demo itu berjalan selama kurang lebih 1 jam hingga berpindah-pindah tempat, mulai dari depan Mapolres Cirebon Kota, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksaan, dan Kota Cirebon. Aksi demonstrasi ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian hingga menuai aksi dorong-mendorong, sementara mahasiswa mendesak agar AKBP Muhammad Rano Hadianto agar berdialog. Namun hingga berita ini diturunkan, Kapolres Cirebon Kota itu tak berbicara dengan ratusan mahasiswa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Bintang 4 kawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan soal kasus Vina, isu ancaman demo besar. 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Peggy menggugat Kapolri Ceki Polda Jabar Ceki di Treskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Kuasa hukum Peggy, Tony RM sudah siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia menilai penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-wanti penyidik agar punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation, SCI, karena menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Selain itu, Listio juga menyampaikan penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI, Purnawirawan, Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Peggy. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Hadi mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Kapolri dan Kapolres Cirebon dalam kasus tersebut. Di tempat terpisah, adik kandung Peggy, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan dapat berjalan dengan lancar dan pihak keluarga memiliki bukti yang kuat dan saksi kompeten. Semoga sidangnya lancar, kita semua yakin Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Menanggapi ini Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Bahan menanggapi akan ada isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, PN Bandung mengimbau masyarakat tetap tenang dan mempercayakan proses peradilan. Selain itu sudah menyiapkan pengamanan berlapis dari kepolisian. Sidang pra-peradilan Peggy dibayangi demo besar-besaran. 2 Jenderal Bintang 4 lakukan pengawalan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 dikawal ketat, usai muncul isu demonstrasi besar dari beberapa kelompok mahasiswa yang meminta Polri transparan mengungkap kasus Vina. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong sudah disiapkan.
sebab Pegi menggugat Kapolri Cek Polda Jabar Cek Ditreskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Begitupun pengamanan berlapis disiapkan karena isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, sehingga John mengimbau masyarakat agar tenang, mempercayakan proses peradilan. Diketahui, Mapolres Cirebon 2 kali digeruduk mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Permai Cirebon Raya. Yakni, pertama Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024, kedua Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024. Mereka menuntut kepolisian mengusut tuntas kasus Vina yang terus menjadi perhatian publik. Gimnastiar, salah satu koordinator aksi kepada Tribun Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024 lalu mengatakan, usai 2 kali demonstrasi, maka mereka berjanji akan menggelar aksi akbar. Maka itu, 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Sebab dalam sidang ini, kuasa hukum Pegi, Tony RM siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia yakin Pegi menang, karena penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purn TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-anti penyidik punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation (SCI) karena menghasilkan bukti tak terbantahkan. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI Purn Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Pegi. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Jenderal Bintang 3 bongkar kejanggalan penetapan Pegi tersangka, KPK mengawasi sidang pra-peradilan. Pihak kuasa hukum Pegi Setiawan mendatangi KPK dan Mahkamah Agung, serta menyatakan, meminta 2 lembaga tinggi negara ini melakukan pengawasan terhadap sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Diketahui, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang menggugat Polda Jabar akan digelar di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Tony RM, kuasa hukum Pegi, dan keluarga kliennya itu mendatangi KPK Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Mereka menyampaikan surat permohonan pengawasan kepada KPK dalam hal kewenangannya terkait dengan pencegahan. Khawatir terjadinya suap dalam sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, ujarnya. Ia yakin, Pegi Setiawan sangat yakin bahwa Pegi Setiawan itu bukanlah pelakunya, tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Eki dan Vina. Maka itu selain mendatangi KPK, juga mendatangi kami memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk mengawasi jalannya sidang pra-peradilan tersebut, katanya. Merespon sikap pengacara Pegi, pihak Mabes Polri pun berjanji akan melakukan pengawasan sidang pra-peradilan. Bahkan Kapolri sudah menegaskan menyoroti bahwa penyidik tak adanya langkah Scientific Crime Investigation saat mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Bahkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut serta mengakui adanya kejanggalan dalam pengungkapan awak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hal itu disampaikan Wakapolri Komjen Agus Andrianto saat menyampaikan amanat Listio saat memberi pidato sambutan di hadapan wisudawan STIK PT IKA pada Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024, bahwa seharusnya agar terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan Scientific Crime Identification dalam pengungkapan perkara. Dalam pengungkapan perkara, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Akibatnya muncul spekulasi liar yang bermunculan di publik pada kasus pembunuhan sejoli muda itu ditengarai tak adanya langkah Scientific Crime Investigation dalam awal pengungkapannya. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan Scientific Crime Identification, kata Agus. Sehingga muncul persepsi negatif. Sehingga timbul isu persepsi negatif terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapus 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ujarnya. Akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan
penetapan tersangka PS, dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS. Berarti dipastikan besok datang dan ya? Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya. Apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita berkolaborasi bekerjasama dengan kuasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi kembali melakukan demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 19 Juni. Demo tersebut menuai kericuhan lantaran mahasiswa dan polisi terlibat aksi saling dorong-mendorong. Di satu sisi, Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Rano Hadianto tak muncul sedikit pun. Dikutip dari Tribun Jabar, aksi demo itu telah dilakukan Permahi untuk kedua kalinya. Dalam orasinya, mereka membawa sejumlah spanduk yang mengkritisi kinerja polisi. Salah satunya bertuliskan, "Masih percaya polisi." Tak hanya itu, mahasiswa juga membakar ban di tengah jalan dan membawa bendera merah putih yang dibentangkan membentuk lingkaran besar. Salah satu orator mempertanyakan polisi yang tak berhasil mengusut tuntas kasus Vina selama 8 tahun bergulir. Adapun demo itu berjalan selama kurang lebih 1 jam hingga berpindah-pindah tempat, mulai dari depan Mapolres Cirebon Kota, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksaan, dan Kota Cirebon. Aksi demonstrasi ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian hingga menuai aksi dorong-mendorong, sementara mahasiswa mendesak agar AKBP Muhammad Rano Hadianto agar berdialog. Namun hingga berita ini diturunkan, Kapolres Cirebon Kota itu tak berbicara dengan ratusan mahasiswa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Bintang 4 kawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan soal kasus Vina, isu ancaman demo besar. 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Peggy menggugat Kapolri Ceki Polda Jabar Ceki di Treskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Kuasa hukum Peggy, Tony RM sudah siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia menilai penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-wanti penyidik agar punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation, SCI, karena menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Selain itu, Listio juga menyampaikan penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI, Purnawirawan, Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Peggy. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Hadi mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Kapolri dan Kapolres Cirebon dalam kasus tersebut. Di tempat terpisah, adik kandung Peggy, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan dapat berjalan dengan lancar dan pihak keluarga memiliki bukti yang kuat dan saksi kompeten. Semoga sidangnya lancar, kita semua yakin Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Menanggapi ini Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong sudah disiapkan.
Bahan menanggapi akan ada isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, PN Bandung mengimbau masyarakat tetap tenang dan mempercayakan proses peradilan. Selain itu sudah menyiapkan pengamanan berlapis dari kepolisian. Sidang pra-peradilan PEGI dibayangi demo besar-besaran, 2 Jenderal Bintang 4 lakukan pengawalan. Sidang pra-peradilan PEGI Setiawan di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 dikawal ketat, usai muncul isu demonstrasi besar dari beberapa kelompok mahasiswa yang meminta Polri transparan mengungkap kasus Vina. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan PEGI Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Sebab PEGI menggugat Kapolri cek Polda Jabar cek Ditreskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Begitupun pengamanan berlapis disiapkan karena isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, sehingga John mengimbau masyarakat agar tenang, mempercayakan proses peradilan. Diketahui, Mapolres Cirebon 2 kali digeruduk mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Permahik Cirebon Raya. Yakni, pertama Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024, kedua Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024. Mereka menuntut kepolisian mengusut tuntas kasus Vina yang terus menjadi perhatian publik. Gimnastiar, salah satu koordinator aksi kepada Tribun Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024 lalu mengatakan, usai 2 kali demonstrasi, maka mereka berjanji akan menggelar aksi akbar. Maka itu, 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan PEGI Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Sebab dalam sidang ini, kuasa hukum PEGI, Tony RM siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia yakin PEGI menang, karena penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purn TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-anti penyidik punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation (SCI) karena menghasilkan bukti tak terbantahkan. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI Purn Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan PEGI. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Jenderal Bintang 3 bongkar kejanggalan penetapan PEGI tersangka, KPK mengawasi sidang pra-peradilan. Pihak kuasa hukum PEGI Setiawan mendatangi KPK dan Mahkamah Agung, serta menyatakan, meminta 2 lembaga tinggi negara ini melakukan pengawasan terhadap sidang pra-peradilan PEGI Setiawan. Diketahui, sidang pra-peradilan PEGI Setiawan yang menggugat Polda Jabar akan digelar di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Tony RM, kuasa hukum PEGI, dan keluarga kliennya itu mendatangi KPK Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Mereka menyampaikan surat permohonan pengawasan kepada KPK dalam hal kewenangannya terkait dengan pencegahan. Khawatir terjadinya suap dalam sidang pra-peradilan PEGI Setiawan, ujarnya. Ia yakin, PEGI Setiawan sangat yakin bahwa PEGI Setiawan itu bukanlah pelakunya, tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Eki dan Vina. Maka itu selain mendatangi KPK, juga mendatangi kami memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk mengawasi jalannya sidang pra-peradilan tersebut, katanya. Merespon sikap pengacara PEGI, pihak Mabes Polri pun berjanji akan melakukan pengawasan sidang pra-peradilan. Bahkan Kapolri sudah menegaskan menyoroti bahwa penyidik tak adanya langkah Scientific Crime Investigation saat mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Bahkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut serta mengakui adanya kejanggalan dalam pengungkapan awak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hal itu disampaikan Wakapolri Komjen Agus Andrianto saat menyampaikan amanat Listio saat memberi pidato sambutan di hadapan wisudawan STIK PTIK pada Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024, bahwa seharusnya agar terhindar dari perbuatan menyimpang,
mengedepankan scientific crime identification dalam pengungkapan perkara. Dalam pengungkapan perkara, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Akibatnya muncul spekulasi liar yang bermunculan di publik pada kasus pembunuhan sejoli muda itu ditengarai tak adanya langkah scientific crime investigation dalam awal pengungkapannya. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime identification, kata Agus. Sehingga muncul persepsi negatif. Sehingga timbul isu persepsi negatif terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapus 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ujarnya. Akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan tersangka PS, dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS. Berarti dipastikan besok datang dan ya? Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya. Apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita berkolaborasi bekerjasama dengan kuasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi kembali melakukan demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 19 Juni. Demo tersebut menuai kericuhan lantaran mahasiswa dan polisi terlibat aksi saling dorong-mendorong. Di satu sisi, Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Rano Hadianto tak muncul sedikit pun. Dikutip dari Tribun Jabar, aksi demo itu telah dilakukan Permahi untuk kedua kalinya. Dalam orasinya, mereka membawa sejumlah spanduk yang mengkritisi kinerja polisi. Salah satunya bertuliskan, "Masih percaya polisi." Tak hanya itu, mahasiswa juga membakar ban di tengah jalan dan membawa bendera merah putih yang dibentangkan membentuk lingkaran besar. Salah satu orator mempertanyakan polisi yang tak berhasil mengusut tuntas kasus Vina selama 8 tahun bergulir. Adapun demo itu berjalan selama kurang lebih 1 jam hingga berpindah-pindah tempat, mulai dari depan Mapolres Cirebon Kota, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksaan, dan Kota Cirebon. Aksi demonstrasi ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian hingga menuai aksi dorong-mendorong, sementara mahasiswa mendesak agar AKBP Muhammad Rano Hadianto agar berdialog. Namun hingga berita ini diturunkan, Kapolres Cirebon Kota itu tak berbicara dengan ratusan mahasiswa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Bintang 4 kawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan soal kasus Vina, isu ancaman demo besar. 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Peggy menggugat Kapolri Ceki Polda Jabar Ceki di Treskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Kuasa hukum Peggy, Tony RM sudah siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia menilai penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purnawirawan, TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-wanti penyidik agar punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation, SCI, karena menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Selain itu, Listio juga menyampaikan penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP.
Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI, Purnawirawan, Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Pegi. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Hadi mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Kapolri dan Kapolres Cirebon dalam kasus tersebut. Di tempat terpisah, adik kandung Pegi, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan dapat berjalan dengan lancar dan pihak keluarga memiliki bukti yang kuat dan saksi kompeten. Semoga sidangnya lancar, kita semua yakin Pegi tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Menanggapi ini Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Bahan menanggapi akan ada isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, PN Bandung mengimbau masyarakat tetap tenang dan mempercayakan proses peradilan. Selain itu sudah menyiapkan pengamanan berlapis dari kepolisian. Sidang pra-peradilan Pegi dibayangi demo besar-besaran, 2 Jenderal Bintang 4 lakukan pengawalan. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 dikawal ketat, usai muncul isu demonstrasi besar dari beberapa kelompok mahasiswa yang meminta Polri transparan mengungkap kasus Vina. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Sebab Pegi menggugat Kapolri Cek Polda Jabar Cek Ditreskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Begitupun pengamanan berlapis disiapkan karena isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, sehingga John mengimbau masyarakat agar tenang, mempercayakan proses peradilan. Diketahui, Mapolres Cirebon 2 kali digeruduk mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Permahik Cirebon Raya. Yakni, pertama Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024, kedua Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024. Mereka menuntut kepolisian mengusut tuntas kasus Vina yang terus menjadi perhatian publik. Gimnastiar, salah satu koordinator aksi kepada Tribun Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024 lalu mengatakan, usai 2 kali demonstrasi, maka mereka berjanji akan menggelar aksi akbar. Maka itu, 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Sebab dalam sidang ini, kuasa hukum Pegi, Tony RM siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia yakin Pegi menang, karena penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purn TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-anti penyidik punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation (SCI) karena menghasilkan bukti tak terbantahkan. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI Purn Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Pegi. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Jenderal Bintang 3 bongkar kejanggalan penetapan Pegi tersangka, KPK mengawasi sidang pra-peradilan. Pihak kuasa hukum Pegi Setiawan mendatangi KPK dan Mahkamah Agung, serta menyatakan, meminta 2 lembaga tinggi negara ini melakukan pengawasan terhadap sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Diketahui, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang menggugat Polda Jabar akan digelar di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Tony RM, kuasa hukum Pegi, dan keluarga kliennya itu mendatangi KPK Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Mereka menyampaikan surat permohonan pengawasan kepada KPK dalam hal kewenangannya terkait dengan pencegahan. Khawatir terjadinya suap dalam sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, ujarnya. Ia yakin, Pegi Setiawan sangat yakin bahwa Pegi Setiawan itu bukanlah pelakunya, tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Eki dan Vina. Maka itu selain mendatangi KPK,
juga mendatangi kami memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk mengawasi jalannya sidang pra-peradilan tersebut, katanya. Merespon sikap pengacara Peggy, pihak Mabes Polri pun berjanji akan melakukan pengawasan sidang pra-peradilan. Bahkan Kapolri sudah menegaskan menyoroti bahwa penyidik tak adanya langkah scientific crime investigation saat mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Bahkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut serta mengakui adanya kejanggalan dalam pengungkapan awak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hal itu disampaikan Wakapolri Komjen Agus Andrianto saat menyampaikan amanat Listio saat memberi pidato sambutan di hadapan wisudawan STIK PT IKA pada Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024, bahwa seharusnya agar terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime identification dalam pengungkapan perkara. Dalam pengungkapan perkara, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Akibatnya muncul spekulasi liar yang bermunculan di publik pada kasus pembunuhan sejoli muda itu ditengarai tak adanya langkah scientific crime investigation dalam awal pengungkapannya. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime identification, kata Agus. Sehingga muncul persepsi negatif. Sehingga timbul isu persepsi negatif terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapus 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ujarnya. Akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan tersangka PS, dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS. Berarti dipastikan besok datang dan ya? Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya. Apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita berkolaborasi ya, bekerjasama dengan kuasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi kembali melakukan demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 19 Juni. Demo tersebut menuai kericuhan lantaran mahasiswa dan polisi terlibat aksi saling dorong-mendorong. Di satu sisi, Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Rano Hadianto tak muncul sedikit pun. Dikutip dari Tribun Jabar, aksi demo itu telah dilakukan Permahi untuk kedua kalinya. Dalam orasinya, mereka membawa sejumlah spanduk yang mengkritisi kinerja polisi. Salah satunya bertuliskan, "Masih percaya polisi." Tak hanya itu, mahasiswa juga membakar ban di tengah jalan dan membawa bendera merah putih yang dibentangkan membentuk lingkaran besar. Salah satu orator mempertanyakan polisi yang tak berhasil mengusut tuntas kasus Vina selama 8 tahun bergulir. Adapun demo itu berjalan selama kurang lebih 1 jam hingga berpindah-pindah tempat, mulai dari depan Mapolres Cirebon Kota, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksaan, dan Kota Cirebon. Aksi demonstrasi ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian hingga menuai aksi dorong-mendorong, sementara mahasiswa mendesak agar AKBP Muhammad Rano Hadianto agar berdialog. Namun hingga berita ini diturunkan, Kapolres Cirebon Kota itu tak berbicara dengan ratusan mahasiswa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Bintang 4 kawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan soal kasus Vina, isu ancaman demo besar. 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Senin, 24 Juni 2024.
Pegi menggugat Kapolri Ceki Polda Jabar Ceki Ditreskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Kuasa hukum Pegi, Tony RM sudah siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia menilai penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-wanti penyidik agar punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation, SCI, karena menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Selain itu, Listio juga menyampaikan penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI, Purnawirawan, Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Pegi. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Hadi mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Kapolri dan Kapolres Cirebon dalam kasus tersebut. Di tempat terpisah, adik kandung Pegi, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan dapat berjalan dengan lancar dan pihak keluarga memiliki bukti yang kuat dan saksi kompeten. Semoga sidangnya lancar, kita semua yakin Pegi tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Menanggapi ini Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Bahan menanggapi akan ada isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, PN Bandung mengimbau masyarakat tetap tenang dan mempercayakan proses peradilan. Selain itu sudah menyiapkan pengamanan berlapis dari kepolisian. Sidang pra-peradilan Pegi dibayangi demo besar-besaran, 2 Jenderal Bintang 4 lakukan pengawalan. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 dikawal ketat, usai muncul isu demonstrasi besar dari beberapa kelompok mahasiswa yang meminta Polri transparan mengungkap kasus Vina. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Sebab Pegi menggugat Kapolri Cek Polda Jabar Cek Ditreskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Begitupun pengamanan berlapis disiapkan karena isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, sehingga John mengimbau masyarakat agar tenang, mempercayakan proses peradilan. Diketahui, Mapolres Cirebon 2 kali digeruduk mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Permai Cirebon Raya. Yakni, pertama Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024, kedua Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024. Mereka menuntut kepolisian mengusut tuntas kasus Vina yang terus menjadi perhatian publik. Gimnastiar, salah satu koordinator aksi kepada Tribun Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024 lalu mengatakan, usai 2 kali demonstrasi, maka mereka berjanji akan menggelar aksi akbar. Maka itu, 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Sebab dalam sidang ini, kuasa hukum Pegi, Tony RM siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia yakin Pegi menang, karena penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purn TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-wanti penyidik punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation (SCI) karena menghasilkan bukti tak terbantahkan. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI Purn Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Pegi. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Jenderal Bintang 3 bongkar kejanggalan penetapan Pegi tersangka, KPK mengawasi sidang pra-peradilan. Pihak kuasa hukum Pegi Setiawan mendatangi KPK dan Mahkamah Agung, serta menyatakan,
meminta dua lembaga tinggi negara ini melakukan pengawasan terhadap sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Diketahui, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang menggugat Polda Jabar akan digelar di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Tony RM, kuasa hukum Peggy, dan keluarga kliennya itu mendatangi KPK Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Mereka menyampaikan surat permohonan pengawasan kepada KPK dalam hal kewenangannya terkait dengan pencegahan. Khawatir terjadinya suap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, ujarnya. Ia yakin, Peggy Setiawan sangat yakin bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah pelakunya, tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Eki dan Vina. Maka itu selain mendatangi KPK, juga mendatangi MA, kami memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk mengawasi jalannya sidang pra-peradilan tersebut, katanya. Merespon sikap pengacara Peggy, pihak Mabes Polri pun berjanji akan melakukan pengawasan sidang pra-peradilan. Bahkan Kapolri sudah menegaskan menyoroti bahwa penyidik tak adanya langkah scientific crime investigation saat mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Bahkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut serta mengakui adanya kejanggalan dalam pengungkapan awak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hal itu disampaikan Wakapolri Komjen Agus Andrianto saat menyampaikan amanat Listio saat memberi pidato sambutan di hadapan wisudawan STIK PT IKA pada Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024, bahwa seharusnya agar terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime identification dalam pengungkapan perkara. Dalam pengungkapan perkara, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Akibatnya muncul spekulasi liar yang bermunculan di publik pada kasus pembunuhan sejoli muda itu ditengarai tak adanya langkah scientific crime investigation dalam awal pengungkapannya. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime identification, kata Agus. Sehingga muncul persepsi negatif. Sehingga timbul isu persepsi negatif terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapus 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ujarnya. Akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan tersangka PS, dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS. Berarti dipastikan besok datang dan ya? Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya. Apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita berkolaborasi bekerjasama dengan kuasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi kembali melakukan demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 19 Juni. Demo tersebut menuai kericuhan lantaran mahasiswa dan polisi terlibat aksi saling dorong-mendorong. Di satu sisi, Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Rano Hadianto tak muncul sedikit pun. Dikutip dari Tribun Jabar, aksi demo itu telah dilakukan Permahi untuk kedua kalinya. Dalam orasinya, mereka membawa sejumlah spanduk yang mengkritisi kinerja polisi. Salah satunya bertuliskan, masih percaya polisi. Tak hanya itu, mahasiswa juga membakar ban di tengah jalan dan membawa bendera merah putih yang dibentangkan membentuk lingkaran besar. Salah satu orator mempertanyakan polisi yang tak berhasil mengusut tuntas kasus Vina selama 8 tahun bergulir. Adapun demo itu berjalan selama kurang lebih 1 jam hingga berpindah-pindah tempat, mulai dari depan Mapolres Cirebon Kota, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksaan, dan Kota Cirebon. Aksi demonstrasi ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian hingga menuai aksi dorong-mendorong, sementara mahasiswa mendesak agar AKBP Muhammad Rano Hadianto agar berdialog. Namun hingga berita ini diturunkan, Kapolres Cirebon Kota itu tak berbicara dengan ratusan mahasiswa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Bintang 4 kawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan soal kasus Vina, isu ancaman demo besar. 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Peggy menggugat Kapolri Ceki Polda Jabar Ceki di Treskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Kuasa hukum Peggy, Tony RM sudah siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia menilai penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-wanti penyidik agar punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation, SCI, karena menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Selain itu, Listio juga menyampaikan penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI, Purnawirawan, Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Peggy. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Hadi mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Kapolri dan Kapolres Cirebon dalam kasus tersebut. Di tempat terpisah, adik kandung Peggy, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan dapat berjalan dengan lancar dan pihak keluarga memiliki bukti yang kuat dan saksi kompeten. Semoga sidangnya lancar, kita semua yakin Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Menanggapi ini Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Bahan menanggapi akan ada isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, PN Bandung mengimbau masyarakat tetap tenang dan mempercayakan proses peradilan. Selain itu sudah menyiapkan pengamanan berlapis dari kepolisian. Sidang pra-peradilan Peggy dibayangi demo besar-besaran, 2 Jenderal Bintang 4 lakukan pengawalan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 dikawal ketat, usai muncul isu demonstrasi besar dari beberapa kelompok mahasiswa yang meminta Polri transparan mengungkap kasus Vina. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Sebab Peggy menggugat Kapolri Cek Polda Jabar Cek di Treskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Begitupun pengamanan berlapis disiapkan karena isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, sehingga John mengimbau masyarakat agar tenang, mempercayakan proses peradilan. Diketahui, Mapolres Cirebon 2 kali digeruduk mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Permahik Cirebon Raya. Yakni, pertama Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024, kedua Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024. Mereka menuntut kepolisian mengusut tuntas kasus Vina yang terus menjadi perhatian publik. Gimnastiar, salah satu koordinator aksi kepada Tribun Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024 lalu mengatakan, usai 2 kali demonstrasi, maka mereka berjanji akan menggelar aksi akbar. Maka itu, 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Sebab dalam sidang ini, kuasa hukum Peggy, Tony RM siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia yakin Peggy menang, karena penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purn TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-wanti penyidik punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation (SCI) karena menghasilkan bukti tak terbantahkan.
Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI Purn Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Pegi. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Jenderal Bintang 3 bongkar kejanggalan penetapan Pegi tersangka, KPK mengawasi sidang pra-peradilan. Pihak kuasa hukum Pegi Setiawan mendatangi KPK dan Mahkamah Agung, serta menyatakan, meminta dua lembaga tinggi negara ini melakukan pengawasan terhadap sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Diketahui, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang menggugat Polda Jabar akan digelar di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Tony RM, kuasa hukum Pegi, dan keluarga kliennya itu mendatangi KPK Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Mereka menyampaikan surat permohonan pengawasan kepada KPK dalam hal kewenangannya terkait dengan pencegahan. Khawatir terjadinya suap dalam sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, ujarnya. Ia yakin, Pegi Setiawan sangat yakin bahwa Pegi Setiawan itu bukanlah pelakunya, tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Eki dan Vina. Maka itu selain mendatangi KPK, juga mendatangi kami memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk mengawasi jalannya sidang pra-peradilan tersebut, katanya. Merespon sikap pengacara Pegi, pihak Mabes Polri pun berjanji akan melakukan pengawasan sidang pra-peradilan. Bahkan Kapolri sudah menegaskan menyoroti bahwa penyidik tak adanya langkah scientific crime investigation saat mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Bahkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut serta mengakui adanya kejanggalan dalam pengungkapan awak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hal itu disampaikan Wakapolri Komjen Agus Andrianto saat menyampaikan amanat Listio saat memberi pidato sambutan di hadapan wisudawan STIK PT IKA pada Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024, bahwa seharusnya agar terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime identification dalam pengungkapan perkara. Dalam pengungkapan perkara, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Akibatnya muncul spekulasi liar yang bermunculan di publik pada kasus pembunuhan sejoli muda itu ditengarai tak adanya langkah scientific crime investigation dalam awal pengungkapannya. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime identification, kata Agus. Sehingga muncul persepsi negatif. Sehingga timbul isu persepsi negatif terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapus 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ujarnya. Akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan tersangka PS, dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS. Berarti dipastikan besok datang dan ya? Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya. Apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita berkolaborasi bekerjasama dengan kuasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi kembali melakukan demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 19 Juni. Demo tersebut menuai kericuhan lantaran mahasiswa dan polisi terlibat aksi saling dorong-mendorong. Di satu sisi, Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Rano Hadianto tak muncul sedikit pun. Dikutip dari Tribun Jabar, aksi demo itu telah dilakukan Permahi untuk kedua kalinya. Dalam orasinya, mereka membawa sejumlah spanduk yang mengkritisi kinerja polisi. Salah satunya bertuliskan, "Masih percaya polisi." Tak hanya itu, mahasiswa juga membakar ban di tengah jalan dan membawa bendera merah putih yang dibentangkan membentuk lingkaran besar. Salah satu orator mempertanyakan polisi yang tak berhasil mengusut tuntas kasus Vina selama 8 tahun bergulir. Adapun demo itu berjalan selama kurang lebih 1 jam
jam hingga berpindah-pindah tempat, mulai dari depan Mapolres Cirebon Kota, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksaan, dan Kota Cirebon. Aksi demonstrasi ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian hingga menuai aksi dorong-mendorong, sementara mahasiswa mendesak agar AKBP Muhammad Rano Hadianto agar berdialog. Namun hingga berita ini diturunkan, Kapolres Cirebon Kota itu tak berbicara dengan ratusan mahasiswa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Bintang 4 kawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan soal kasus Vina, isu ancaman demo besar. Dua Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Peggy menggugat Kapolri Ceki Polda Jabar Ceki di Treskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Kuasa hukum Peggy, Tony RM sudah siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia menilai penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-wanti penyidik agar punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation, SCI, karena menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Selain itu, Listio juga menyampaikan penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI, Purnawirawan, Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Peggy. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Hadi mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Kapolri dan Kapolres Cirebon dalam kasus tersebut. Di tempat terpisah, adik kandung Peggy, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan dapat berjalan dengan lancar dan pihak keluarga memiliki bukti yang kuat dan saksi kompeten. Semoga sidangnya lancar, kita semua yakin Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Menanggapi ini Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Bahan menanggapi akan ada isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, PN Bandung mengimbau masyarakat tetap tenang dan mempercayakan proses peradilan. Selain itu sudah menyiapkan pengamanan berlapis dari kepolisian. Sidang pra-peradilan Peggy dibayangi demo besar-besaran, dua Jenderal Bintang 4 lakukan pengawalan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 dikawal ketat, usai muncul isu demonstrasi besar dari beberapa kelompok mahasiswa yang meminta Polri transparan mengungkap kasus Vina. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Sebab Peggy menggugat Kapolri Cek Polda Jabar Cek di Treskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Begitupun pengamanan berlapis disiapkan karena isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, sehingga John mengimbau masyarakat agar tenang, mempercayakan proses peradilan. Diketahui, Mapolres Cirebon 2 kali digeruduk mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Permai Cirebon Raya. Yakni, pertama Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024, kedua Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024. Mereka menuntut kepolisian mengusut tuntas kasus Vina yang terus menjadi perhatian publik. Gimnastiar, salah satu koordinator aksi kepada Tribun Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024 lalu mengatakan,
usai 2 kali demonstrasi, maka mereka berjanji akan menggelar aksi akbar. Maka itu, 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Sebab dalam sidang ini, kuasa hukum Peggy, Tony RM siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia yakin Peggy menang, karena penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purn TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-anti penyidik punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation (SCI) karena menghasilkan bukti tak terbantahkan. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI Purn Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Peggy. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Jenderal Bintang 3 bongkar kejanggalan penetapan Peggy tersangka, KPK mengawasi sidang pra-peradilan. Pihak kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi KPK dan Mahkamah Agung, serta menyatakan, meminta 2 lembaga tinggi negara ini melakukan pengawasan terhadap sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Diketahui, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang menggugat Polda Jabar akan digelar di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Tony RM, kuasa hukum Peggy, dan keluarga kliennya itu mendatangi KPK Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Mereka menyampaikan surat permohonan pengawasan kepada KPK dalam hal kewenangannya terkait dengan pencegahan. Khawatir terjadinya suap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, ujarnya. Ia yakin, Peggy Setiawan sangat yakin bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah pelakunya, tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Eki dan Vina. Maka itu selain mendatangi KPK, juga mendatangi kami memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk mengawasi jalannya sidang pra-peradilan tersebut, katanya. Merespon sikap pengacara Peggy, pihak Mabes Polri pun berjanji akan melakukan pengawasan sidang pra-peradilan. Bahkan Kapolri sudah menegaskan menyoroti bahwa penyidik tak adanya langkah Scientific Crime Investigation saat mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Bahkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut serta mengakui adanya kejanggalan dalam pengungkapan awak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hal itu disampaikan Wakapolri Komjen Agus Andrianto saat menyampaikan amanat Listio saat memberi pidato sambutan di hadapan wisudawan STIK PT IKA pada Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024, bahwa seharusnya agar terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan Scientific Crime Identification dalam pengungkapan perkara. Dalam pengungkapan perkara, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Akibatnya muncul spekulasi liar yang bermunculan di publik pada kasus pembunuhan sejoli muda itu ditengarai tak adanya langkah Scientific Crime Investigation dalam awal pengungkapannya. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan Scientific Crime Identification, kata Agus. Sehingga muncul persepsi negatif. Sehingga timbul isu persepsi negatif terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapus 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ujarnya. Akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan tersangka PS, dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS. Berarti dipastikan besok datang dan ya? Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya. Apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita berkolaborasi bekerjasama dengan kuasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi kembali melakukan demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 19 Juni. Demo tersebut menuai kericuhan lantaran mahasiswa dan polisi terlibat aksi saling dorong-mendorong. Di satu sisi, Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Rano Hadianto tak muncul sedikit pun. Dikutip dari Tribun Jabar, aksi demo itu telah dilakukan Permahi untuk kedua kalinya. Dalam orasinya, mereka membawa sejumlah spanduk yang mengkritisi kinerja polisi. Salah satunya bertuliskan, "Masih percaya polisi." Tak hanya itu, mahasiswa juga membakar ban di tengah jalan dan membawa bendera merah putih yang dibentangkan membentuk lingkaran besar. Salah satu orator mempertanyakan polisi yang tak berhasil mengusut tuntas kasus Vina selama 8 tahun bergulir. Adapun demo itu berjalan selama kurang lebih 1 jam hingga berpindah-pindah tempat, mulai dari depan Mapolres Cirebon Kota, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksaan, dan Kota Cirebon. Aksi demonstrasi ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian hingga menuai aksi dorong-mendorong, sementara mahasiswa mendesak agar AKBP Muhammad Rano Hadianto agar berdialog. Namun hingga berita ini diturunkan, Kapolres Cirebon Kota itu tak berbicara dengan ratusan mahasiswa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal Bintang 4 kawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan soal kasus Vina, isu ancaman demo besar. 2 Jenderal Bintang 4 mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon digelar di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Peggy menggugat Kapolri Ceki Polda Jabar Ceki di Treskrimum Polda Jabar dan PN Bandung menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengadili gugatan pra-peradilan. Kuasa hukum Peggy, Tony RM sudah siap adu bukti dan saksi dengan penyidik Polda Jabar. Ia menilai penyidik tanpa dasar dan bukti kuat. Hal inilah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Marsikal Purnawirawan, TNI Hadi Cahyanto turun tangan. Kapolri Jenderal Listio mewanti-wanti penyidik agar punya bukti kuat didasari Scientific Crime Investigation, SCI, karena menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, katanya. Selain itu, Listio juga menyampaikan penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Hal serupa juga ditegaskan Menko Polhukam Marsikal TNI, Purnawirawan, Hadi Cahyanto meminta Kompolnas mengawal proses pra-peradilan Peggy. Saya meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, ujarnya. Hadi mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Kapolri dan Kapolres Cirebon dalam kasus tersebut. Di tempat terpisah, adik kandung Peggy, Luciana, berharap sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan dapat berjalan dengan lancar dan pihak keluarga memiliki bukti yang kuat dan saksi kompeten. Semoga sidangnya lancar, kita semua yakin Peggy tidak melakukan kejahatan itu, ujar Luciana, Sabtu, 22 Juni 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Menanggapi ini Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong sudah disiapkan. Bahan menanggapi akan ada isu demo besar-besaran dari kuli bangunan dan mahasiswa, PN Bandung mengimbau masyarakat tetap tenang dan mempercayakan proses peradilan. Selain itu sudah menyiapkan pengamanan berlapis dari kepolisian. Sidang pra-peradilan Peggy dibayangi demo besar-besaran, 2 Jenderal Bintang 4 lakukan pengawalan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 dikawal ketat, usai muncul isu demonstrasi besar dari beberapa kelompok mahasiswa yang meminta Polri transparan mengungkap kasus Vina. Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, memastikan semua kebutuhan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong